Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Polisi menangkap seorang anggota Ormas di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga meminta THR ke sebuah perusahaan di wilayah Bantar Gebang. Kecelakaan maut menimpa rombongan jemaah umroh asal Bojonegoro, Jawa Timur di Arab Saudi. Bus yang mereka tumpangi terbalik hingga terbakar. 6 jemaah Indonesia meninggal dunia. Lebih dari 700 warga Palestina tewas dan lebih dari 900 orang lainnya terluka akibat serangan Zionis Israel di jalur Gaza sejak Selasa lalu. Israel telah melanggar gencatan senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Polisi menangkap seorang anggota Ormas di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga meminta THR ke sebuah perusahaan. Ya, dan kami akan menghadirkan informasi terbaru di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers mengenai persiapan Lebaran. Saham dia nggak main saham dia nggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa dia. Jadi demikian saudara-saudara, kemudian kita juga boleh sekarang mulai bangga makan bergizi gratis 38 provinsi. Setelah itu tadi konferensi pers yang dilangsungkan di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan mengenai sidang kabinet persiapan Idul Fitri. Tapi saya mengerti, memuaskan kepala badan gizi nasional sudah bekerja dengan seluruh badan gizi nasional sudah bekerja dengan seluruh. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke desa atau satu tempat desa, orang tua yang nanya, Pak. Orang tua yang nanya, Pak, makan bergizi. Kami di sini belum terima makan bergizi. Jadi ini sesuatu yang mengusik. Mereka dengar hati saya. Di desa sebelah sudah. Mereka dengar di sekolah sebelah. Di desa sebelah sudah. Dia belum bisa. Saya sampaikan. Dia belum bisa. Saya sampaikan. Kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin. Kita berusaha sekeras tenaga. Negara kita sangat besar. Mohon sabar. Seketika negara kita sangat besar. Mohon saya minta ya. Tapi BGN dengan semua jajaran berpikir, bagaimana bisa kita percepat, bagaimana kalau bisa kita percepat, memuaskan saya. Tapi saya mengerti, kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua yang nanya, Pak, kami di sini belum terima makan bergizi. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin. Seketika negara kita sangat besar, mohon sabar. Tapi saya minta ya, kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Ya, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Tapi terima kasih. Apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari
pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Kemudian salah satu yang luar biasa juga, kita berani meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia, semua dana, semua aset BUMN kita konsolidasikan. Kita ingin mengelola dengan sebaik-baiknya, setransparansi mungkin, dengan akuntabilitas yang sangat tinggi. Saya beri petunjuk kepada pimpinan Danantara, kalau perlu keputusan-keputusan itu diambil secara hati-hati, dan kalau perlu tidak perlu terlalu cepat. Ini adalah kekayaan anak dan cucu kita, harus dijaga dengan baik. Dan untuk itu saya minta pengawasan, oversight, penilaian risiko sangat berlapis-lapis. Dan saya minta tokoh-tokoh masyarakat ikut mengawasi. Dan saya tegaskan bahwa setiap saat pekerjaan dan semua kebijakan Danantara ini harus bisa diaudit, harus bisa diawasi, harus bisa dipertanggungjawabkan setiap saat oleh siapapun yang menginginkan. Saudara-saudara, tapi ini saya kira adalah terobosan sangat besar. Dengan demikian saya yakin manajemen semua aset di bawah Danantara akan lebih baik, karena kita akan pakai manajemen yang berstandar internasional. Juga dengan beberapa penasihat-penasihat tingkat internasional kita ingin mengajak. Saya juga melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Kemudian kita juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, yaitu kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri bagi semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah dan yang menggunakan aset milik negara bersifat HGU atau HTI atau hak pakai. Itu adalah aset negara. Dia terima, dia manfaatkan aset negara, dia terima kredit, dia wajib hasil usahanya harus disetor di Republik Indonesia 100% dan minimal waktu 1 tahun. Ini saya diberi laporan kalau sudah berjalan ini akan menambah devisa kita 100 miliar dolar 1 tahun. Karena ini mulai berlaku 1 Maret, jadi mungkin tahun ini baru sekitar 80 miliar dolar yang akan masuk. Jadi saya ucapkan terima kasih semua pihak yang berhasil sampai Danantara Indonesia diluncurkan. Tadi Danantara cek kesehatan juga sudah berjalan dengan baik, devisa hasil ekspor juga berjalan.
Kemudian kita juga sudah putuskan kemarin saya resmikan juga peluncuran bank emas pertama di Republik Indonesia. Kita memiliki cadangan emas ke-6 terbesar di dunia. Ke-6 terbesar di dunia. Tapi kita baru punya bank emas baru tahun ini. Berapa minggu lalu saya resmikan. Jadi juga terima kasih semua pihak yang akhirnya kita sekarang punya bullion bank, bank emas, sehingga rakyat bisa menyimpan emasnya di Indonesia dan tidak di negara lain. Ada negara lain tidak punya satu pun tambang emas, tapi dia punya bank emas, kan itu aneh itu. Kemudian saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap sudah segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1.000 murid masing-masing sekolah. Bisa. Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Loh, ini harus bertanggung jawab itu ya. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ya, ini sangat penting, dan yang akan segera kita resmikan 53. Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul. Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan. Nanti Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian nanti mungkin Menteri Sosial akan sedikit kasih penjelasan singkat, termasuk juga saya minta Ketua LPS menyampaikan kondisi ekonomi secara umum, sehingga kita dapat gambaran real apa yang telah kita kerjakan, dan kita akan nanti dapat bayangan betapa besar upaya bangsa Indonesia untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan berkali-kali saya katakan, ini bukan hanya prestasi kita, ini adalah kerja keras presiden-presiden sebelum kita, menteri-menteri kabinet sebelum kita.
Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam 5-10 tahun. Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 45 dan seterusnya, ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, ya kan? Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Saudara-saudara, kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami. Saudara-saudara, juga kita juga berhasil bekerja sama dengan swasta sehingga THR bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD bisa diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus Hari Raya. Ini karena kerjasama juga dengan pengusaha swasta. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerja, demikian. Tapi saya menghimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambahlah. Ini menghimbau, ya kan? Kalau menghimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan? Tapi kalau presiden menghimbau ya, menghimbau. Ini wartawan ya terus garis bawahi itu. Karena pengusaha harus tahu, kalau masa yang bagus dia untung, ya dia juga harus memperhatikan para pekerjanya, ya kan? Justru para pekerja ini yang memberi keuntungan bagi dia. Juga THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara. Ini sudah kita umumkan. Saudara-saudara, juga untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13% penurunan. Ini berlaku untuk periode penerbangan 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025. Nanti Presiden juga akan menghimbau, kalau bisa ditambah, tapi menghimbau. Enggak, ini sudah luar biasa. Kemudian penurunan tarif jalan tol sebesar 20% di berbagai ruas jalur mudik selama 2 minggu. Juga diskon 25% penurunan harga untuk tiket kereta api sesuai tanggal yang ditentukan. Juga saya ucapkan terima kasih. Beberapa kementerian lembaga mengeluarkan kebijakan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dengan memberi bantuan mudik gratis, hingga juga ada diskon mencapai 50% untuk provider seluler dari Kementerian Komdigi. Saya kira dengan demikian persiapan mudik
Saya harap benar-benar disiapkan dengan baik. Kemudian alur lalu lintas dijamin harus berjalan lancar melalui jalur darat, kereta api, udara, dan laut. Tentunya Menteri Perhubungan yang akan leading dalam pengendalian dan koordinasi hal ini semua. Menteri Perdagangan memantau terus ketersediaan bahan pangan dan harga bahan pokok. Juga kita antisipasi bahwa di sektor pariwisata ini juga akan meningkat dan perlu antisipasi dari Menteri Pariwisata hal-hal yang harus disiapkan. Tentunya segi keamanan, Polri, TNI, BIN, Kemenhub, BUMN, dan kementerian lain ikut semuanya membantu untuk memantau keamanan. Di bidang industri dan tenaga kerja juga berjalan baik. Saya juga minta pelayanan publik, terutama semua rumah sakit harus siap, semua fasilitas kesehatan, juga sektor perbankan disiapkan dengan baik. Peringatan dan informasi cuaca, saya juga mohon terus masyarakat diberi informasi terus-menerus. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian pengarahan saya, petunjuk-petunjuk saya tentang persiapan ke arah Hari Idul Fitri. Tapi pada garis besarnya saya ucapan terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan yang telah bekerja keras. Dan saya kira untuk yang terbuka sudah selesai. Terima kasih media. Sekarang adalah paparan dan pengarahan tertutup untuk konsumsi kita sendiri dalam rangka persiapan ke depan. Terima kasih, saudara sekalian. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat. Pemirsa, itu tadi sejumlah arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang kabinet. Di antaranya adalah mengenai persiapan Idul Fitri. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi sebuah kecelakaan maut menimpa rombongan jemaah umroh asal Bojonegoro, Jawa Timur di Arab Saudi. Bus yang mereka tumpangi terbalik hingga terbakar. 6 jemaah Indonesia meninggal dunia. Pemirsa, bus yang membawa jemaah umroh asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Kudait, 150 km dari kota Jeddah, Arab Saudi. Dalam peristiwa itu, 6 jemaah umroh warga Indonesia meninggal dunia. Kecelakaan tragis menimpa rombongan jemaah umroh asal Bojonegoro, Jawa Timur di Arab Saudi. Bus yang mengangkut 20 jemaah tersebut mengalami kecelakaan di Wadi Kudait sekitar 150 km dari Jeddah. Peristiwa naas itu terjadi saat jemaah dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Akibat kecelakaan itu, 6 orang jemaah warga Indonesia meninggal dunia, termasuk seorang anggota DPRD Bojonegoro dan wakil direktur Rumah Sakit Bojonegoro. Sementara 14 jemaah lainnya mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat. Indonesia.
Duka menyelimuti keluarga korban kecelakaan jemaah umroh di Arab Saudi. Eni Sudarwati, SIP, anggota DPRD Bojonegoro, dan Dr. Dian Novita, Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, Bojonegoro. Suami korban, Dr. Novita yang bernama M. Lukman Hakim yang selamat menceritakan pada keluarganya di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno melalui sambungan video. Sambil menangis, Lukman menceritakan kronologi kejadian kepada keluarganya. Muga-muga dek tata husnul khotimah. Iya, husnul khotimah. Menurut Lukman, bus melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menabrak truk, terus terguling sebanyak 4 kali, kemudian terbakar. Lukman selamat karena terlempar keluar dari bus, sementara istrinya, Dr. Novita, terjepit badan bus. Iya, nurut. Sabar, Dek. Seluruh korban saat ini berada di Arab Saudi dengan didampingi Satgas Perlindungan WNI KJRI Jeddah. Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Indonesia. Oh, udah meninggal loh. Pemirsa, suasana duka menyelimuti keluarga Dr. Novita, salah satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus yang membawa jemaah umroh Indonesia di Arab Saudi. Saat ini kita sudah terhubung dengan keluarga Dr. Novita, Ahmad Bayaki. Assalamualaikum, Mas Haki. Waalaikumsalam, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Novita yang merupakan kakak ipar Anda. Suami dari korban yang merupakan kakak Anda, Mas Lukman ini kan sempat memberi kabar usai peristiwa ini terjadi. Mungkin bisa diceritakan Mas Haki seperti apa sebetulnya penyebab kecelakaan dari bus ini? Kalau penyebab kecelakaan itu sendiri, bus melaju kencang, sangat kencang sekali. Terus ada mobil yang mau putar balik atau balik arah itu terus bus menghindari mobil tersebut lalu terguling sampai 4 kali sebelum terbakar, nabrak truk, salah satu truk yang ada di situ. Baik, apakah Mas Lukman ini juga menceritakan kepada Anda bagaimana detik-detik proses evakuasi dilakukan terhadap bus yang terbakar ini? Kalau proses evakuasi bus sendiri tidak diceritakan secara detail, cuma kakak saya sendiri yang berusaha untuk menyelamatkan istrinya dari kecelakaan tersebut, berusaha untuk mengangkat bus ataupun menyeret tubuh istrinya, jadi nggak kuat karena saking beratnya itu sebelum terbakar. Ini saya ingin konfirmasi jumlah korban yang meninggal dunia ini 6 orang, betul Mas? Kalau dari keterangan kakak saya benar 6 orang, yang 2 dari Bojonegoro termasuk kakak ipar saya sendiri, Dr. Dian Novita itu, dan satu lagi Bu Eni dari DPR PKB Bojonegoro. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi kakak Anda, Mas Lukman, saat ini? Kalau sekarang terakhir saya telepon tadi jam 9, sudah berada di Makkah untuk umroh. Terus tadi juga sempat telepon, lagi sedang istirahat karena di sana juga jamnya istirahat juga. Jadi ya doakan saja semoga pulang dengan selamat nantinya. Ya. Baik. Lalu untuk korban yang meninggal dunia, apakah juga akan dimakamkan langsung di sana ya? Kalau terkait dengan itu, kami masih belum dapat info terkait dengan dimakamkannya di mana. Yang jelas kita sangat berusaha, sangat pengen kalau jasadnya kakak ipar saya dipulangkan ke Indonesia. Apapun caranya, ya kita berusaha lah. Baik, itu adalah harapan keluarga agar jenazah dari Dr. Novita bisa dipulangkan ke Indonesia. Baik, terima kasih Mas Haki. Sekali lagi kami turut berduka cita atas sama-sama meninggalnya Dr. Novita dalam musibah kecelakaan ini. Pemirsa, ratusan warga Bogor menggelar aksi solidaritas bela Palestina di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor pada Jumat siang.
Serangan militer Israel terhadap Palestina di jalur Gaza beberapa hari terakhir mengundang reaksi keras dari ratusan umat Islam Kota Bogor. Zionis ini adalah terkenal termasuk bangsa. Warga mengajak untuk tetap memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Warga menilai Israel telah mengkhianati semangat gencatan senjata di Palestina. Di zaman dulu saja. Terima kasih. Ya, kita aturkan kepada seluruh pimpinan ormas apa yang telah kalian lakukan terhadap kami sampai level daerah yang gajinya sudah tinggi dari. Pemirsa, selain di Bogor, aksi bela Palestina juga digelar di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada sore hari ini. Bagaimana kondisi di sana? Kita bergabung dengan reporter TV One Fatimah Albar yang akan mengabarkan. Fatimah, ini bagaimana dengan jalannya proses aksi bela Palestina yang saat ini sedang berlangsung? Silakan. Ya, Aditya dan juga pemirsa, memang seperti yang Anda saksikan di belakang saya ataupun di sekeliling saya memang sedang dilangsungkannya aksi damai bela Palestina tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Dan memang untuk aksi damai bela Palestina ini sudah digelar sejak pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, dan memang sejumlah masyarakat dari berbagai elemen, organisasi, agama, tidak memandang status apapun, mereka kembali turun ke jalan untuk membela atau memberikan suaranya dukungan terhadap Palestina. Dan memang dapat Anda saksikan ada sebuah panggung yang disediakan untuk perwakilan-perwakilan menyampaikan orasinya, menyampaikan suaranya, menyampaikan aspirasinya, dukungan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan memang seperti kita lihat, masyarakat yang turun menggunakan atribut mulai dari bendera Palestina, kemudian juga tulisan-tulisan bentuk support terhadap Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa memang Indonesia mendukung bagaimana apapun yang terjadi di Palestina, mendukung penuh seperti apa yang terjadi di Palestina. Karena memang seperti ketahui, Palestina di tengah gencatan senjata justru kembali mendapatkan serangan dari Israel. Dan bayangkan saja pemirsa, di tengah bulan suci Ramadan ini warga ataupun keluarga-keluarga kita yang di Palestina ini justru ketakutan melihat apa yang terjadi, serangan-serangan kembali terjadi. Dan memang sejak Selasa kemarin, serangan Selasa kemarin, sudah hampir sekitar 700 masyarakat ataupun warga Palestina maupun dari perempuan, anak kecil kembali menjadi korban. Dan memang dapat kami informasikan beberapa hari lalu Presiden Prabowo Subianto menerima utusan khusus dari Presiden Palestina di mana mengirimkannya sebuah surat, dan surat tersebut dikatakan menyampaikan bagaimana situasi di Palestina saat ini. Sementara itu Aditya, kita juga akan nantikan seperti apa jalannya aksi bela damai Palestina. Aksi damai bela Palestina mengutuk serangan Zionis Israel di tengah gencatan senjata pada saat bulan Ramadan ini. Sekali lagi terima kasih Fatimah Albar mengabarkan langsung dari depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pemirsa, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang menjadi simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh. Dalam sejarahnya, Masjid Baitur Rahman sempat dibakar oleh Belanda. Masjid kebanggaan rakyat Aceh ini juga selamat saat diterjang dahsyatnya tsunami pada tahun 2004. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang menjadi simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh. Masjid yang dibangun pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriah atau bertepatan dengan 1612 Masehi ini tak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan saksi kejayaan Aceh, tetapi juga pernah dijadikan markas pertahanan terhadap serangan para penjajah. Keindahan arsitektur dan sejarahnya membuat masjid dikunjungi banyak orang. Alhamdulillah rasanya sangat senang karena masjid ini penuh dengan sejarah dan sangat indah. Jadi sangat nyaman untuk kita bisa beribadah di sini ya. Dan saya dari Langsa 8 jam dari Banda Aceh datang ke sini, salah satunya tujuannya bagaimana bisa beribadah di sini. Jadi sangat menyenangkan dan
bahagia. Bisa belajar di Besi Raya nih rasanya? Rame gitu enak, belajar rame-rame enak. Masjid Baitur Rahman kini tak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga kegiatan sosial warga Aceh. Selama bulan Ramadan, Masjid Baitur Rahman menjadi tempat berkumpul bagi ribuan umat Islam untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat tarawih. Dari Banda Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Pemirsa, minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi sudah jamak dijumpai. Selengkapnya dalam Benang Merah, ketat aturan dibalas penyelewengan. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Pemirsa, minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi sudah jamak dijumpai. Namun laku curang dengan menyunat takaran baru belakangan ini menuai sorotan. Lantas apa yang mendasari para pelaku berbuat culas? Selengkapnya dalam Benang Merah, ketat aturan dibalas penyelewengan. Genap berumur 3 tahun sejak diluncurkan pada pertengahan Juli 2022, pesona minyak kita tercoreng oleh ulah oknum pelaku usaha yang tega menyunat takaran hingga memalsukan label dan isinya. Sebagian mereka bahkan menjualnya dengan harga kelewat mahal di atas harga eceran tertinggi. Lewat laku lancungnya itu, pelaku sanggup meraup laba panas hingga ratusan juta rupiah. Menengok minyak kita dibanderol dengan harga di atas HET bukanlah perkara baru. Namun, minyak kita dicurangi pelaku dengan cara menyunat takaran, barulah belakangan ini terendus halayak. Marak praktik culas menyunat takaran minyak kita ditengarai lantaran skema Domestic Market Obligation atau DMO mengharuskan pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dengan harga eceran tertinggi yang sudah dipatok. Skema itu sebagai syarat bagi pelaku usaha jika ingin mengantongi izin ekspor. Persoalannya, mereka acap menghadapi situasi di mana ongkos produksi hanya beda tipis di bawah HET atau bahkan terkadang lebih tinggi. Selain dihadapkan pada margin yang tipis, godaan menjual minyak sawit ke luar negeri acap menawarkan keuntungan berlipat. Penghitungan ulang tentu selalu dilakukan ya melalui proses-proses yang diharapkan transparan, semua variabel kemudian dimasukkan dan ada penghitungan berkala melihat situasi memang. Tapi di sisi yang lain ini momentum lebaran dan bahkan pasca lebaran ini diharapkan minyak kita harganya tetap stabil, bahan baku itu dengan tadi ekspor yang kurang begitu bagus, harga internasional masih rendah, ini serapan minyak kita harus perlu diperbesar sehingga ada implikasi terhadap inflasi yang lebih rendah. Penugasan pemerintah yang mengharuskan pelaku usaha memprioritaskan penyediaan minyak goreng untuk kebutuhan domestik dengan harga eceran tertinggi yang sudah dipatok seakan membuat pengusaha tak dapat berbuat banyak. Situasi itu tentu tidaklah ideal. Bila tidak ada penataan ulang, bukan tidak mungkin sederet praktik curang ini bakal terus berulang.
Tentu sanksi menjadi hal yang sangat penting ya, karena kita belajar pada 2021-2022 pada saat itu terjadi perebutan 3 hal ya. Yang pertama adalah minyak kelapa sawit untuk minyak goreng, kemudian kebutuhan ekspor yang meningkat saat itu, dan pada terjadi pengalihan kepada biodiesel yang targetnya semakin meningkat. Nah, situasi itu pelajarannya kelangkaan bisa dicegah kalau adanya sanksi yang lebih tegas, terutama perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang melakukan integrasi. Kehadiran minyak kita sebagai minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau masyarakat luas diakui perlu pembenahan di sana-sini. Persoalan distribusi yang dinilai masih jauh dari rapi serta masih cukup terbukanya potensi praktik curang oleh produsen ataupun distributor dipandang sebagai prioritas pembenahan saat ini. Belum lagi, isu perihal produksi minyak kita yang didominasi perusahaan besar membuat keterlibatan koperasi dan usaha mikro kurang dilirik. Yang perlu diperbaiki saat ini adalah memastikan dari sisi kualitas dan kuantitas dari minyak kita, artinya dari produsen minyak gorengnya, itu mendapatkan bahan baku, kemudian dari sisi produsen ke retail, itu diharapkan kuantitasnya diawasi, kualitasnya juga sampai ke level konsumen akhir. Ini untuk mencegah terjadinya permasalahan ya, seperti polemik selisih minyak kita yang tidak sesuai dengan takarannya, itu nggak boleh terjadi lagi, dan harus ada sanksi yang setegas-tegasnya apabila misalnya pengusaha tidak memenuhi DMO, ada sanksi juga apabila retailer kemudian memainkan stok atau memainkan kuantitas, terutama pada saat-saat puncak permintaan. Kami perlu dukungan peran serta masyarakat. Kepada masyarakat yang menemukan minyak kita yang tidak sesuai dengan label dan ukurannya, itu bisa melaporkan ke Satgas Pangan di daerah melalui Polsek, Polres, atau Dinas Perdagangan, sehingga kami bisa tindak lanjuti. Demikian. Begitu juga media dan masyarakat lainnya. Mengiringi pembenahan, faktor lain yang tidak kalah penting yakni pengawasan ketat, peningkatan mutu minyak kita, dan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku culas. Memang kalau kami melakukan pengawasan, harganya itu selalu normal, Mbak Maria. Sesuai HET, di pengecer 15.700. Dan yang dijual itu sesuai dengan label. Nah, namun kadang pedagang itu suka menyimpan minyak kita dengan versi yang ukurannya kurang, dan harganya setelah kami itu ya seperti itu, dan kami selama ini tidak pernah kenakan sanksi pidana. Dari pengecer inilah kami akan men-tracing ke atas. Program minyak kita merupakan salah satu langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto membahagiakan rakyatnya. Sudah semestinya amanat itu ditunaikan secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk rakyat. Sudah semestinya amanat itu ditunaikan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk rakyat. Pemirsa, lebih dari 700 warga Palestina tewas dan lebih dari 900 orang terluka akibat serangan Zionis Israel di jalur Gaza. Informasinya dan dialognya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Hubungan Luar Negeri. Assalamualaikum, Prof. Sudarnoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Sudarnoto, ini bagaimana dunia harus bereaksi sebetulnya terhadap apa yang hari ini dilakukan oleh Israel yang melanggar gencatan senjata, kemudian melakukan serangan yang membabi buta, menewaskan 700 warga Palestina di sana pada bulan Ramadan? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina hari ini dengan pembunuhan yang sangat mengerikan, dengan korban yang sangat banyak dilakukan oleh Israel, itu membuktikan secara jelas bahwa Israel memang tidak sekedar peduli kepada kemanusiaan, tetapi juga telah melanggar hukum internasional. Hampir seluruh resolusi PBB terkait dengan pembelaan atau hak-hak
kehidupan masyarakat telah dihancur leburkan melalui proses apa yang disebut dengan genosida. Dan genosida ini sudah dilakukan jauh sebelumnya. Karena itu langkah-langkah internasional sebetulnya sudah dilakukan, antara lain yang saat sekarang ini sedang dijalani meskipun dikhianati oleh Israel adalah gencatan senjata meskipun sifatnya masih temporer. Kita tahu bahwa ada 3 tahap yang mestinya harus dilalui sampai kemudian tahap terakhir selesai, masuk kepada satu tahap terakhir yaitu ceasefire secara permanen atau permanen ceasefire. Saksikan bahwa 1 hari sebelum penandatanganan gencatan senjata pun Israel telah melakukan serangan. Nah, selanjutnya beberapa hari pada masa tahap pertama itu juga melakukan penyerangan. Nah, alasan-alasan yang dilakukan oleh Israel itu tentu yang sangat terkait dengan soal hostage atau tawanan perang ya. Masuk pada tahap kedua, Israel telah membulatkan tekad untuk memutus hubungan tidak terkait dengan gencatan senjata. Alasannya meminta kepada Hamas untuk melepaskan tawanan perang. Tapi kita tahu bahwa Hamas tidak memberikan permintaan Israel karena Israel sudah melakukan pelanggaran. Nah, karena itu tuntutan yang diberikan oleh Hamas itu adalah kembali kepada perjanjian sejati terhadap gencatan senjata. Tapi ini sudah tidak bisa dilakukan. Nah, karena itu seperti kita saksikan, pembunuhan yang dilakukan sekarang ini adalah menjadi bukti yang sangat nyata. Hampir semua negara-negara termasuk Indonesia sudah melakukan pembelaan dan ini harus terus dilakukan upaya-upaya ini. Baik, Prof. Sudarnoto, tapi bagaimana dengan kelanjutan dari gencatan senjata sendiri ketika baru sampai di tahap kedua Israel sudah melakukan pengkhianatan terhadap gencatan senjata ini? Saya sudah memberikan pernyataan bahwa sudah waktunya dilakukan upaya-upaya global melalui PBB untuk segera memberikan keputusan yang sifatnya sangat darurat untuk melakukan langkah-langkah penghentian secara paksa, apakah itu melalui pengiriman pasukan perdamaian atau apapun namanya, karena sekarang ini satu-satunya cara yang sangat efektif adalah militer. Karena itu seharusnya ada otoritas yang kuat dari PBB untuk segera mengirimkan pasukan untuk menjaga situasi Gaza untuk tidak lagi dihancurkan. Bahkan kita sudah tahu Hebron pun sekarang sudah diserang. Jadi memang harus ada jaminan internasional termasuk keputusan yang fatwa yang diberikan oleh ICJ dan ICC itu mestinya juga bisa dilakukan secara efektif ini tentu saja melalui Dewan Keamanan PBB. Saya kira itu langkah-langkah militer diplomatik yang mesti harus lebih kuat, lebih terukur. Saya kira itu. Lalu bagaimana dengan sikap MUI sendiri terhadap apa yang hari ini dilakukan oleh Israel di jalur Gaza? MUI sendiri tidak pernah berubah sikapnya, memberikan dukungan penuh terhadap Palestina. Bahkan dalam ijtima ulama fatwa beberapa bulan yang lalu, itu ada keputusan penting yang terkait dengan Palestina. Yang pertama, kita komunikasikan dengan pihak pemerintah, yaitu pengiriman tentara yang diinisiasi, bisa saja diinisiasi oleh Indonesia atau kemudian Indonesia berbicara dengan negara-negara lain pembela Palestina, termasuk negara-negara OKI. Jadi kami selalu memberikan dukungan dan pada hari ini seperti yang sudah Majelis Ulama selalu membersamai aksi-aksi damai untuk melakukan pressure terhadap Israel dan juga tentunya kepada Amerika, karena kita tahu Amerika per hari ini masih menunjukkan politik yang sangat konvensional, yang sangat brutal, memberikan ruang bagi penghancuran terhadap Palestina. Nah, yang kedua, menurut saya dan ini sudah saya sampaikan di media,
bahwa sudah waktunya sekarang pemerintah Indonesia untuk memanggil apakah presiden atau menteri luar negeri memanggil duta besar Amerika untuk memberikan peringatan diplomatic appeal. Kalau masih tidak ada perubahan, maka Indonesia sebenarnya berhak untuk mengusir kedutaan Amerika dari Indonesia. Ini sebagai cara yang menurut saya penting dipertimbangkan. Baik, artinya cara nyata harus dilakukan baik dengan aksi bela Palestina, kemudian ada peringatan secara diplomatik. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Sudarnoto, Ketua MUI Hubungan Luar Negeri telah berdialog bersama kami. Selamat melanjutkan aksi bela Palestina ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, selama bulan suci Ramadan, Masjid Jamik Belawa, Kota Medan menyajikan berbagai jenis makanan untuk masyarakat pesisir pantai Belawan. Tradisi ini menjadi bagian kebudayaan masjid menghidangkan berbagai makanan di waktu berbuka puasa. Berbagai jenis makanan dan tajil selama bulan suci Ramadan disediakan seperti nasi lemak, lontong sayur, bubur pedas khas Melayu, serta buah-buahan segar. Momen berbuka puasa bersama digelar di halaman masjid. Ratusan masyarakat kumpul duduk bersama beralaskan tikar. Masyarakat menikmati sajian berbuka puasa yang disediakan masjid dan nikmatnya kebersamaan. Dengan adanya kegiatan ini, selain menjaga silaturahmi dan juga mempererat hubungan sosial masyarakat di kawasan utara Kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Paguyuban Sosial Tionghoa Indonesia Nganjuk, Jawa Timur membagikan takjil gratis kepada para pengendara yang melintas. Kegiatan berbagi takjil ini dilakukan sebagai wujud toleransi dan kepedulian antar umat beragama. Bulan suci Ramadan memang bulannya untuk berbagi. Rupanya semangat itu pula yang dibawa oleh Paguyuban Sosial Tionghoa Indonesia atau PSTI Nganjuk, Jawa Timur. Dengan penuh sukacita, mereka membagikan takjil gratis di pinggir Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nganjuk kepada para pengendara yang tengah berpuasa. Warga sangat senang menerima takjil yang diberikan dan mereka pun antusias melihat pertunjukan seni barongsai yang dipamerkan. Aksi berbagi takjil ini merupakan bentuk solidaritas dan kebersamaan dalam keberagaman. PSTI Nganjuk ingin menunjukkan bahwa kebersamaan dan saling menghormati antar umat beragama adalah nilai yang harus selalu dijaga, khususnya di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Udah pasti solidaritas bahwa kita Tionghoa juga kita sangat menghargai teman-teman Muslim juga yang sedang merayakan ibadah puasa. Kita juga ini kalau ini boleh cerita, ini hasil urunan dari teman-teman Tionghoa Nganjuk semua. Jadi acara ini pun, pembagian takjil ini pun didukung oleh Kelenteng juga, didukung juga oleh Rukun Kematian, Rukun Santoso. Sebanyak 550 paket takjil yang berisikan snack dan minuman diberikan kepada para pengguna jalan. Menurut salah satu paguyuban Tionghoa di Indonesia ini, Ramadan bukan hanya bulan ibadah bagi umat Muslim, tetapi juga momen untuk mempererat tali persaudaraan lintas agama dan budaya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Kasianto Yancong, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana suasana Ramadan di Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya, Jawa Timur pada sore hari ini? Langsung saja kita ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Farah Manhilang yang akan mengabarkan secara langsung. Farah, bagaimana dengan suasana saat ini di sana? Iya,
Ya, Sira Safira dan juga pemirsa, situasi saat ini di kota Surabaya ini nampaknya hujan deras, pemirsa. Artinya kalau hujan deras ini biasanya masjid ini tidak terlalu ramai dikunjungi oleh para jemaah sehingga mereka cenderung berbuka di rumah. Seperti yang terlihat di tempat saya mengabarkan saat ini, pemirsa, di Masjid Cheng Ho Surabaya ini memang sudah berkumpul masyarakat dan juga jemaah. Namun memang jika dibandingkan dengan hari-hari biasa ini termasuk sedikit, meskipun Anda bisa menyaksikan bahwa banyak sekali masyarakat atau jemaah yang hadir atau yang datang di sini untuk menikmati menu buka puasa yang sudah disediakan oleh Masjid Cheng Ho Surabaya. Dan memang setiap harinya pemirsa, Masjid Cheng Ho Surabaya ini selama bulan Ramadan ini menyediakan sebanyak lebih dari 600 menu makanan termasuk takjil pemirsa untuk berbuka puasa. Seperti yang terlihat di belakang saya pemirsa, di layar kaca Anda bisa menyaksikan bagaimana keindahan Masjid Cheng Ho yang bernuansa merah yang juga sudah dipenuhi oleh jemaah yang kira-kira jumlahnya juga lebih dari 200 orang dengan target kurang lebih mencapai 600 lebih porsi yang akan dibagikan setiap harinya. Dan sambil menunggu waktu berbuka atau azan tiba yang kurang lebih pada 10 menit lagi di wilayah kota Surabaya, pemirsa, ini masyarakat maupun jemaah ini berzikir bersama dipimpin oleh para ustadz dan juga kiai yang berada dari dalam masjid. Sementara untuk menu makanan yang dibagikan, Sierra dan juga pemirsa, ini beragam. Kalau takjilnya biasanya adalah jajan, kurma dan juga minuman. Untuk menu makanan ini bervariasi. Ada nasi kuning, ada kemudian nasi ayam bakar, nasi campur, nasi ayam katsu, nasi padang dan beragam lainnya yang memang berbeda-beda setiap harinya. Sehingga para jemaah yang datang ini tidak hanya bisa menikmati sajian yang itu-itu saja, tapi juga menikmati keindahan Masjid Cheng Ho yang ada di wilayah Genteng Ketabang, Surabaya, pemirsa. Dan biasanya memang kalau musim hujan seperti ini, kalau cuacanya cukup deras sehingga tidak, maksud kami jumlah jemaah ini tidak sebanyak jumlah porsi yang disediakan, biasanya pengurus dari Masjid Cheng Ho ini membagi-bagikan paket makanan ini kepada para pengendara yang ada di jalanan. Sehingga artinya tidak hanya para jemaah saja yang akan menikmati menu makanan di Masjid Cheng Ho ini, tetapi juga para pengendara yang sedang pulang kantor ataupun sedang menuju tempat tujuan ini juga bisa menikmati menu yang disediakan oleh Masjid Cheng Ho. Saya sudah dapat takjilnya pemirsa, Sierra Safira, saya dapat bakpao dan juga air mineral. Saya akan menunggu waktu berbuka dan sambil menikmati buka bersama dengan warga sekitar di Surabaya. Saya kembalikan ke Sierra di studio. Terima kasih Pak Rahman Hilai, informasi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sesaat lagi ya akan buka puasa di sana. Surabaya akan lebih dahulu buka puasa. Pemirsa, kami akan hadirkan konferensi pers yang dikelar oleh Komjen Republik Indonesia di Jeddah mengenai rombongan jemaah umroh yang mengalami kecelakaan. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum dan almarhumah. Sebagai follow up, yang pertama, KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Informasi yang kami terima, keluarga dari Fabian RS Pati itu akan datang ke Jeddah untuk menengok menengok korban. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas tempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh mereka. Ada satu catatan penting dalam kasus ini adalah pihak travel dan pihak muasasah yang memang tercatat secara resmi. Jadi ini memang haji umroh yang dilakukan secara resmi itu memberikan penanganan dan tanggung jawab yang sangat baik. Dan ini menurut saya adalah salah satu keuntungan dari haji menggunakan travel umroh yang terdaftar. Jadi akan berbeda kasusnya jika haji menggunakan kasus-kasus umroh backpacker maksud saya. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk lebih amannya
untuk menghindari umroh backpacker karena memang tidak ada jaminan pengurusan hal-hal jika hal-hal buruk terjadi seperti ini. Demikian penyampaian pers dari kami. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih. Pak Yusron izin Pak dengan Fauzi Pak dari Fauzi.id. Baik pemirsa, itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Yusron Ambari selaku Konjen Republik Indonesia di Jeddah Arab Saudi yang menyatakan akan melakukan pengurusan terhadap dokumen yang hangus terbakar akan diganti prosesnya, kemudian otoritas setempat juga untuk proses identifikasi termasuk juga proses pemakaman. Pemirsa, usai jeda kami segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda, tetaplah di Kabar Petang. Pemirsa, sebuah masjid di Richmond Hill menyajikan hidangan berbuka puasa secara gratis untuk jemaah yang hadir ala restoran mewah. Biaya untuk makanan berbuka puasa setiap hari dapat mencapai $2.500 atau lebih dari 40 juta rupiah yang berasal dari sumbangan jemaah. Setiap hari selama bulan suci Ramadan, sebuah masjid di Richmond Hill menyajikan hidangan berbuka puasa secara gratis untuk jemaah yang hadir. Di dapur masjid yang terletak di bagian belakang, para relawan memasak hidangan lezat, mulai dari roti, sup hangat, hidangan utama berupa daging sapi, kambing, dan keju hingga makanan penutup yang tentunya menggugah selera. Biaya untuk makanan berbuka puasa setiap hari dapat mencapai $2.500 Amerika atau lebih dari 40 juta rupiah yang berasal dari sumbangan jemaah. Makanan yang disiapkan oleh para relawan kemudian disajikan ala restoran mewah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Saat azan maghrib berkumandang, jemaah membatalkan puasa dengan air dan kurma. Selanjutnya, jemaah melaksanakan sholat maghrib bersama sebelum kembali menuju ruang makan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Masjid yang menjadi pusat komunitas muslim asal Montenegro setiap harinya didatangi umat muslim dari berbagai negara. Selain untuk berbuka puasa, jemaah yang datang menghabiskan waktu untuk beribadah di Masjid Richmond Hill. Pemirsa, beginilah suasana berbuka puasa di masjid milik komunitas Muslim Montenegro di Richmond Hill, Queens di kota New York. Setiap hari selama Ramadan, masjid ini menyajikan iftar gratis dengan konsep ala restoran. Meja dan kursi ditata sedemikian rupa dengan rapi, menyajikan hidangan ala Montenegro atau Eropa yang menggugah selera. Dari kota New York, Amerika Serikat, Yandri Bukti TV One mengabarkan. Pemirsa, di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terdapat menu istimewa Iga Batalion yang bisa menjadi menu pilihan untuk berbuka puasa. Ya, Iga Batalion ini dapat dinikmati beramai-ramai karena ukuran porsinya yang jumbo. Inilah menu istimewa dari kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Iga Batalion namanya. Menu ini menyajikan iga sapi yang dimasak dengan cara dibakar sehingga memberikan aroma dan cita rasa yang menggugah selera. Iga sapi pertama kali diolah dengan dipresto sambil diolesi bumbu kacang, lalu dipanggang hingga bumbunya meresap. Sesudahnya diberi kecap manis dan kembali dipanggang hingga matang. Iga Batalion memiliki tekstur yang empuk dan gurih karena dimasak dengan bumbu pilihan yang meresap hingga ke dalam daging. Tiap porsi Iga Batalion disajikan dengan ukuran yang cukup besar alias jumbo, cocok untuk para penggemar daging bakar yang juga dapat dinikmati beramai-ramai. Salah satunya dibuat untuk memuaskan customer kami yang ingin porsi besar dari iga. Untuk prosesnya sendiri tidak terlalu lama, tetapi cukup empuk dan juga meresap bumbunya. Porsinya sendiri bisa untuk 4-5 orang yang bisa menikmati dari Iga Batalion di Ayam Lunak Panglima. Menu iga sapi bakar jumbo atau Iga Batalion disajikan dengan taburan irisan bawang merah, cabai rawit, dan acar. Ini memang menjadi salah satu menu favorit pengunjung rumah makan Ayam Lunak Panglima di kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Fendi Primadana, TV One mengabarkan.
Pemirsa, satu lagi menu berbuka puasa yang dijamin bisa menggugah selera, sate kelatak khas Bantul, Yogyakarta. Wah, seru juga nih ya kalau misalnya kita bisa coba sama-sama. Sate kelatak adalah menu khas dari Bantul, Yogyakarta yang selalu dicari wisatawan dari berbagai daerah jika berkunjung ke Yogyakarta. Dan kini di bulan Ramadan, sate kelatak menjadi menu alternatif untuk menu berbuka puasa. Daya tarik dari sate kelatak ini adalah tusuk sate yang digunakan. Khusus untuk sate kelatak menggunakan tusuk sate dari jeruji roda sepeda. Waduh, ini beda banget ya. Pembuatan sate kelatak sangat sederhana, yaitu daging kambing diiris lalu ditusuk dengan tusuk sate dari jeruji. Kalau berbicara mengenai bumbu yang digunakan, berbeda dengan sate pada umumnya, sate kelatak menggunakan bumbu bawang putih kemiri dan garam yang dihaluskan serta dicampur dengan air. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kultum Jelang Berbuka. Saya Aditya Nugroho. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Nutrif Benecol. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Dipersembahkan oleh Sarung Al Samsi.